Kembali lagi bersama kami di Sore Seru. Spesial siar Ramadan. Siar Ramadan. Menebar kebaikan, Menyambut keberkahan. Masih kembali bersama kami tentunya pemirsa. Saya Farhan dan juga Rodo Rida. Ya, pada segmen 2 nih Rida. Kita masih ngobrol-ngobrol soal berita pemirsa. Betul sekali pemirsa. Nah ini tentunya ya, ini kan H-6. H-6 Rida, betul menjelang sekali. Lebaran. Menjelang Lebaran. Biasanya nih udah mudik. Udah mudik karena sudah kangen dengan keluarga. Betul. Ya, suasana berkumpul, kehangatan, makan opor bareng. Betul. Gitu ya, pemirsa. Kalau Farhan mudik nggak nih? Mudik. Ya, alhamdulillah. Mudiknya deket cuma pemirsa ya, dari Serang ke Serang Kota, Serang Kabupaten. Kalau Rida mudik ke mana nih? Kalau aku biasanya mudik juga, bisa ke Bandung. Oh, ke Bandung. Kalau mudik. Nah, tentunya ini ngomong-ngomong soal mudik, betul, pasti juga masyarakat di Indonesia ini sudah bergegas untuk mudik. Betul. Nah, ini ya, kalau kita lihat nih pemirsa, tentunya berita mudik ini juga berseliweran lah di mana-mana. Jadi ini banyak, untuk mengedukasi juga masyarakat dan juga menginformasikan. Betul. Nah, untuk memperlancar arus mudik nih ya, pemerintah di tahun 2025 ini telah mengambil beberapa langkah. Di antaranya, ini melakukan rekayasa lalu lintas. Sementara kalau misal di pelabuhan sendiri, pemirsa, ini penyeberangan juga dilakukan skema pengelompokan kendaraan. Berarti ada sistematika untuk ganjil genap mungkin begitu? Ya, itu juga ada. Jadi yang mau naik transportasi darat, transportasi udara, ataupun transportasi air ya. Ini sudah ada skema yang ada. Karena ya Farhan dan juga pemirsa, menurut survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini nih diperkirakan sebanyak 146,48 juta orang. Ya. Itu bayangin kalau dikumpulin di satu titik semuanya kayaknya macet nih. Iya, betul banget ya, tapi sebenarnya ini itu jumlahnya mengalami penurunan. Oh, penurunan. Sekitar 24% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sampai 193 juta orang. Wow banget Kak tuh. Lumayan juga ya. Betul banget. Dan memang ini kalau sekarang kan menariknya ya, Rida, menurutku udah mulai juga masyarakat juga mulai mudik karena kalau untuk yang sekolah ini juga udah mulai libur dari tanggal 20. Kemudian juga pekerja kantor kan sekarang juga sudah dibagi. Ada yang bisa WFA, WFH, ada yang WFO. Jadinya bisa di mana-mana, jadi bisa menyesuaikan. Betul sekali. Untuk para pemirsa jangan khawatir ya. Untuk tetap yang mau mudik nih, kita akan kasih tips tentunya Rida ya. Betul banget. Kita kasih tips agar mudik kalian bisa tetap aman, lancar, dan sampai dengan selamat ke tujuannya. Betul banget. Apa aja sih Han untuk tips mudiknya nih? Tipsnya yang pertama, pastikan ya para pemirsa di rumah yang ingin mudik nih menggunakan jalur darat terutama Rida ya. Jangan lupa melakukan pengecekan kendaraan ya, baik itu roda 2 ataupun roda 4-nya harus dicek dulu. Mulai dari bannya, apakah sudah aman gitu ya, anginnya full gitu ya, ataupun juga dengan mesinnya sudah diservis dan juga keadaan-keadaan lainnya kendaraan agar tetap prima. Iya, betul banget. Selain juga kendaraannya, pemirsa di rumah juga harus wajib tahu kondisi badannya masing-masing ya. Di jalan apalagi sekarang sudah banyak pos pam nih Rida biasanya kalau mudik betul. Sudah disediakan oleh pemerintah untuk bagi masyarakat yang ingin mudik kemudian tiba-tiba mungkin ngantuk di jalan. Ya. Jangan dipaksakan, istirahat dulu di pos-pos yang sudah tersedia ataupun juga memang jika ada kendala kesehatan bisa langsung dicek di situ. Dicek, betul banget. Karena kadang lupa ya, namanya di perjalanan udah buru-buru pengen nyampe gitu, tapi kadang tuh melupakan bahwa keadaan fisiknya itu udah gak kuat gitu. Jadi sebenarnya boleh banget istirahat. Nah, kemudian kalau tadi kan untuk kendaraan yang memang milik pribadi ya. Nah, kalau semisal naik kendaraan umum, transportasi umum, baik itu darat, udara ataupun tadi ya di lautan gitu ya, naik air gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan yang pertama gitu, soal tiket ya. Jangan terkelabui dengan calo-calo yang ada. Nah, kemarin aku juga ngobrol sama Ditlantas Polda Banten yang menyampaikan bahwa sekarang nih kalau calo-calo udah nggak ada nih, stop gitu. Jadi para masyarakat ini harus lebih aware lagi, harus lebih terbuka lagi lah gitu kan ya. Jangan sampai mau dibohong-bohongi. Karena biasanya nih ya menuju pelabuhan tuh banyak juga yang jual-jual gitu. Nah, ini harus benar-benar dipastikan apakah itu benar atau tidak. Belum lagi biasanya harga tiket kan melambung tinggi. Betul sekali. Nah, jangan sampai udah mah bayarnya tinggi, udah mah bayarnya gede gitu kan ya, mahal. Tapi ternyata tuh ditipeng gitu. Itu kan kasihan banget. Jangan
sampai pemirsa ya harus mulai melek lagi nih ya. Iya. Kalau misalkan bisa beli langsung kan di aplikasi iya, atau di website aplikasinya. resminya Betul. gitu ya. Bisa langsung pemirsa beli di situ gitu ya. Jangan sampai kalau bisa ya ada yang menawarkan dengan harga yang lumayan murah gitu ya. Tetapi ternyata pemirsa akhirnya amit-amit kena tipu gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika meninggalkan rumah ini juga pastikan bahwa rumahnya itu aman. Dalam tanda kutip lah gitu kan. Yang pertama tadi kadang kalau kita meninggalkan rumah listriknya harus dicek. Jangan sampai ada konsleting listrik, nggak ada orangnya. Ya amit-amit terjadi kebakaran kan itu juga nggak mau ya. Kemudian juga keamanan karena risih banget ya. Biasanya ketika mudik terjadi ini banyak juga nih maling-malingnya ada. Maling-malingnya beraksi nih. Betul. Jadi tetap harus dijaga nih ya. Meskipun rumahnya ditinggalin nggak bisa dibawa, tapi tetap kudu ada pengawasan. Betul. Kalau bisa dirantai itu ya. Aduh ya. Jendela, pintu semuanya pemirsa ya. Betul agar banget. lebih aman gitu ya. Pokoknya kita doakan bagi para masyarakat yang ingin mudik gitu kan ya. Semoga ini mudiknya diberikan kelancaran, kemudian juga diberikan kemudahan lah ya. Betul sekali. Yang terpenting adalah semoga selamat sampai tujuan. Sehingga nanti kumpul bersama keluarga pun juga tidak khawatir ya. Betul banget. Oke. Selanjutnya nih kalau tadi kita ngomongin soal mudik pemirsa, selanjutnya ini ada yang rame juga nih. Ada yang rame nih Rida. Siapa nih pemirsa yang udah nonton bukan konten, mungkin videonya kali ya. Ini di media sosial juga kan berseliweran seorang food vlogger lah ya kita bisa sebutnya, yaitu adalah Willy Salim. Enggak food vlogger juga sih, dia kebetulan YouTuber juga gitu ya. Ini kemarin pernah lihat juga nggak? Jadi katanya tuh lagi masak-masak itu ya, betul. 200 kg rendang, tapi katanya hilang 200 kilo semua itu. Kayak gitu. Dibawa kucing apa gimana? Nah nggak tahu, tapi katanya sih diambil sama masyarakat. Namun ternyata itu langsung nih diklarifikasi, dan ini juga ada yang menyampaikan bahwa ini bisa jadi settingan. Waduh, ya. Dan akhirnya kalau kita lihat juga ya pemirsa, ini menuai respon dari banyak pihak. Apalagi ini kan kejadiannya memang di Palembang ya, di Sumatera Selatan seperti itu. Tahulah netizen ya langsung aja tuh mengutuk perbuatan. Oke lah gitu kalau misalnya benar adanya. Tapi ternyata ini justru melukai karena ini tidak sesuai faktanya kayak gitu. Nah ini kan katanya ya kalau kita lihat gitu kan, katanya ditinggalin ke toilet doang bentar udah gitu hilang. Gitu ya. Itu agak lucu sih. Aku juga mungkin penasaran juga gitu. Karena itu pengakuan dari Willy Salim kan katanya diambil, tapi ini langsung dibantah oleh konten kreator lokal lainnya, yaitu yang namanya Randy Aditya. Katakannya sih disebut berbohong Willy Salimnya. Nah ini juga akhirnya ya turut mendapat respon juga dari para public figure yang ada. Dan selain itu juga dilaporkan loh pemirsa, ini akhirnya ya konten memasak yang Willy Salim itu ini karena melukai hati warga dari Sumatera Selatan gitu kan ya, berbuntut panjang hingga dirinya dilaporkan ke kepolisian. Bukan hanya dilaporkan ke kepolisian ya Rida, beberapa deretan seleb juga ikut geram ya atas konten-konten yang agak mengganggu gitu sebetulnya ya. Siapa aja sih? Salah satunya itu ada Bobon Santoso, wah, mungkin kita tahu kenal dengan masak-masak ekstrimnya ya, masak-masak besarnya gitu ya. Dan juga salah satunya chef terkenal kita ada Chef Arnold ya, yang ikut juga kesel nih ngelihat aksi Willy Salim yang memasak 200 kg daging rendang itu, tapi juga ada gimmick-gimmick di belakangnya yang menimbulkan kegelisahan gitu ya. Seperti itu Rida. Pokoknya banyak banget dari public figure pun akhirnya juga ini memberikan respon gitu kan ya. Terlebih lagi katanya gini sih, kalau mau bikin konten ya bikin konten aja gitu kan. Tapi jangan sampai tadi membuat satu kebohongan publik, apalagi ini membawa-bawa kelompok masyarakat tertentu dan mendapatkan diskriminasi oleh kelompok masyarakat yang lainnya. Nah betul sekali, apalagi kan kalau berbicara tentang rendang itu salah satu kuliner khas ya, yang kuliner bukan khas hanya di Padang gitu kan ya. Bukan hanya berbau tentang kuliner aja, tapi dengan masyarakat yang begitu kental. Masyarakatnya masyarakat Sumsel, Sumatera Selatan gitu kan. Kalau itu kan akhirnya juga wah ini pokoknya mah menuai banyak respon banget. Tapi menurutku ada sebuah pelajaran yang diambil dari peristiwa Willy Salim ini nih. Yang paling penting zaman sekarang kita itu kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di
realitanya lah. Betul seseorang sekali. Namanya di media sosial orang tuh bisa settingan lah kayak gitu ya. Bisa banget Jadi jangan juga mudah terpedaya seperti itu, apalagi kan konten-konten seperti itu ya. Ada loh, aku pernah baca juga kalau misal kita selalu mengonsumsi konten-konten yang ibaratnya ya receh lah ibaratnya ya, dan itu tidak memberikan value terhadap diri kita, nanti tuh kita tuh malah akan brain root ya, mungkin bisa brain root atau apa gitu ya, nanti mungkin bisa dicari juga pemirsa, terbiasa dengan konten-konten receh. Iya, dan jadi otak kita tuh kemampuannya akan menurun. Iya, betul sekali. Nah, jadi ya kalau menurutku di kemajuan teknologi yang ada, kita harusnya juga bisa lebih pintar, pilih konten-konten yang lebih bermanfaat buat hidup kita. Gak apa-apa kali ya kalau mau hiburan mas sedikit-sedikit, tapi boleh jangan ya. Jadikan itu sebagai tontonan. Ya, apalagi buat para pemirsa terutama bapak dan ibu ini ya, yang zaman sekarang kan anak-anak udah makin kecil juga udah main HP ini ya, betul harus banget. senantiasa mengawasi ya daripada pemilihan konten-konten yang bijak untuk anak-anak. Betul banget. Dan terpenting jaga nih yang terakhir adalah buat para konten kreator. Yuk lebih bijak lagi dalam membuat sebuah konten. Jangan menjadikan konten yang kamu miliki itu hanya untuk menjadi pembodohan publik gitu kan ya. Karena itu tuh bener-bener akan mengalir terus-terusan gitu. Orang-orang yang akan menonton mungkin akan terpengaruh, dan kalau misal pengaruhnya baik, pasti itu kan akan bermanfaat baik juga ke diri sendiri. Nah, kalau tidak berpengaruh baik atau bahkan bisa sampai menjerumuskan seseorang kepada hal buruk, ya mau nggak tanggung jawab. Ayo lo ya. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang nonton gitu ya, mau mulai untuk jadi content creator, mulai dari sekarang, share yang bervalue lah ya. Share bervalue, share video-video yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan hanya sekedar konten yang akhirnya menuju viral tapi menuju ke konteks yang negatif gitu ya. Betul. Itu. Nah, pokoknya mah di bulan Ramadan ini gitu ya. Yuk, ini kan bulan penuh keberkahan gitu kan ya. Harusnya ini juga menjadikan kita bisa lebih berlaku ataupun tadi ya melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Lebih baik lagi ke arah yang lebih baik. Betul. Jadi nanti biar pas Syawal gitu ya, setelah lebaran nih hati kita bersih seperti itu. Nah, baik, gak kerasa nih Han. Gak kerasa banget Rida, sudah 30 menit kita menemani para pemirsa. Iya, kita ngobrol-ngobrol, menyajikan berita dan juga menemani senantiasa di sore seru kali ini. Betul sekali. Nah, masih ada juga berita-berita lainnya nih ya, yang nanti akan kita sajikan tapi nggak hari ini, di pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, terus saksikan program Syiar Ramadan nih ya, eksklusif di bulan Ramadan aja, yang tayang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dan juga tentunya pastikan pemirsa di rumah tidak ketinggalan berita terupdate dan terkini dari kami Sultan TV dengan mengecek Instagram serta kanal website kami dari Sultan TV. Wow, nah kalau kayak gitu pemirsa selamat melanjutkan aktivitasnya. Bagi pemirsa yang mungkin lagi di perjalanan mudik, semoga diberikan kelancaran. Bagi pemirsa yang masih kerja, semoga dikasih semangat. Segera turun. Amin ya. Nah baik, kalau begitu saya Rodlo Rida dan saya Farhan dari Pandu beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.